Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Yang di rumah juga sehat? Alhamdulillah yang di rumah juga sehat. Setelah PTS berlangsung, kita melanjutkan pembelajaran karena memang di kelas 9 itu kita materinya setelah semester 1 itu kita sudah harus mengulang di kelas 7, 8 dan 9 lagi di semester 1, maka untuk pembelajaran semester 2 digabungkan pada pembelajaran semester 1. Jadi, Bu, ini kok di modul sudah masuk di semester genap? Ya, nanti kita pelajari ini dan kita habiskan modul ini. Lalu nanti di semester 2 kita pelajari lagi di kelas 7, 8 dan 9, ya. Oke, kita lanjutkan di bab 4 halaman 63. Silahkan dibuka buku modulnya. Materinya adalah memberi tanggapan dengan santun. Atau yang disebut dengan teks tanggapan kritis, ya. Teks tanggapan kritis atau biasa disebut dengan memberikan tanggapan, ya, teks tanggapan. Teks tanggapan kritis merupakan teks yang dibuat untuk menanggapi suatu pendapat dari seseorang maupun kelompok secara kritis dan masuk akal. Jadi ada sebuah teks lalu kita baca, setelah itu kita tanggapi, itu disebut sebagai teks tanggapan kritis. Jadi kita menanggapi tentang pendapat orang lain yang kita tanggapi secara kritis. Kritis itu masuk akal, iya, harus sesuai dengan apa yang kita tanggapi, ya. Misalkan ya, saya menyuruh kalian untuk menanggapi penampilan si A. Ini di depan ini, ya. Dari penampilannya apa yang mana hal yang tidak cocok untuk dikenakan, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian tidak bisa atau salah untuk menanggapi, yang ditanggapi itu bukan penampilan apa yang dia pakai, tapi dari riasan, misalkan seperti itu, ya. Jadi orang menanggapi itu harus tepat sasarannya, harus masuk akal. Nah, sebelum memberikan tanggapan kritis, kita harus memahami dulu fakta atau hal lain yang kita tanggapi. Jadi dari kita menanggapi sebelumnya itu kita harus tahu dulu apa yang kita tanggapi itu apa. Kita harus mengetahuinya. Tanggapan kita dapat menguatkan atau melemahkan pendapat yang ada di dalam teks yang ditanggapi. Bahkan kita bisa menolak pandangan atau gagasan dalam artikel itu melalui alasan yang mendukung data akurat. Teks tanggapan, ya, ungkapan tanggapan dapat dibagi menjadi beberapa ungkapan. Di sini ada di kolom. Ada di kolom yang pertama, ungkapan tanggapan yang menguatkan atau menyetujui pikiran penulis atau pelempar gagasan. Contohnya, contoh kalimat yang bisa kita gunakan untuk menanggapi, ya, memberikan penguatan atau setuju dengan pendapat orang tersebut. Contoh, ya. Contoh, si Fatah memberikan pendapat bahwa sebaiknya kita pergi berlibur bulan November sebelum ujian atau penilaian akhir semester dilakukan. Itu pendapatnya si Fatah. Namun karena kita ini memiliki pendapat yang berbeda, ya, namanya orang punya kepala yang berbeda, punya opini atau pendapat yang berbeda pula. Nah, untuk menanggapi pendapatnya si Fatah, bagaimana yang harus kita lakukan? Kita harus menanggapinya dengan masuk akal, iya, dengan sopan, iya. Jangan sampai tanggapan kita tentang pendapat orang lain itu menyinggung hati orang yang punya pendapat, gitu, ya. Jadi untuk menanggapi pendapatnya si Fatah, kalau kita setuju dengan pendapatnya Fatah, maka kita bisa menggunakan kalimat ide tersebut sangat tepat. Karena, gitu, ya, ada alasannya mengapa sampai kita itu setuju dengan pendapatnya si A, gitu, ya. Itu harus ada alasan. Menolak pendapat, menyetujui pendapat itu juga harus ada alasan. Mengapa kamu tidak suka dengan saya? Harus ada
alasan. Mengapa saya tidak suka dengan si A? Itu ada alasannya. Mungkin A, B, C, D atau 1, 2, 3, 4 alasan-alasan yang bisa menguatkan bahwa kita itu tidak menyukai A. Mengapa kalian tidak suka buah jeruk? Karena asam. Kita tidak bisa mencobanya. Dari luarnya kelihatannya manis, tapi ketika kita makan tidak sesuai dengan warna awalnya yang kulitnya itu kuning, padahal rasanya itu asam gitu ya. Mengapa kalian tidak suka buah durian? Karena baunya menyengat. Itu kan ada alasan. Mengapa kalian tidak suka buah durian? Pokoknya ya nggak suka. Ya, tapi bukan begitu. Cara menolak itu bukan begitu. Saya nggak suka, pokoknya nggak suka. Bukan begitu ya. Tapi harus ada alasan mengapa tidak suka. Mungkin satu, baunya menyengat. Yang kedua, ketika saya makan buah durian itu kepala saya pusing. Yang ketiga, gak doyan bula. Yo gak doyan itu kenapa gitu ya. Harus ada alasan yang tepat. Oke. Untuk menguatkan atau menyetujui bisa menggunakan kalimat yang ada pada contoh di kolom ini. Ada 3 kalimat yang digunakan. Yang satu tadi, ide tersebut sangat tepat karena ya. Yang kedua, pendapat yang dikemukakan oleh penulis sangat tepat karena itu ya harus ada. Saya sependapat dengan hal itu. Itu kenapa sependapat gitu ya, ada alasannya. Yang kedua, ungkapan tanggapan yang menolak atau tidak menyetujui pikiran penulis. Bagaimana caranya kita menolak atau tidak setuju dengan pendapatnya penulis? Bisa menggunakan ketiga kalimat yang ada pada tabel. Tentu pandangan-pandangan itu dapat terbantahkan karena gitu ya, pendapat yang penulis ungkapkan tidak berdasarkan fakta. Diberikan alasan. Setiap kita memberikan tanggapan harus ada alasan yang masuk akal. Oke. Yang ketiga, apa yang ketiga? Ungkapan tanggapan yang mengungkapkan sudut pandang orang lain. Dia mengatakan bahwa itu ya, dia berpendapat bahwa penulis menyatakan bahwa itu kenakalan remaja timbul karena pergaulan yang tidak semestinya mereka lakukan atau anak-anak bergaul pada daerah-daerah atau tempat-tempat yang pemudanya memiliki penyimpangan perilaku misalkan ya. Itu. Jadi harus ada alasan. Saya tekankan lagi, memberikan pendapat tanggapan kepada orang lain atau tanggapan terhadap pendapat orang lain itu harus ada alasan. Oke, selanjutnya ungkapan tanggapan yang menggambarkan simpulan dari data orang lain itu bisa menggunakan 3 kalimat itu ya. Yang keempat, yang kelima, ungkapan tanggapan yang menggunakan gaya bahasa atau majas penghalusan. Saya setuju dengan pendapat itu, tetapi ini yang lebih sopan ya. Mau menolak, tapi kita merasa setuju dulu. Saya setuju dengan pendapatnya Fatah tentang ini, misalkan ya. Tetapi alangkah baiknya jika, gitu ya, saya setuju dengan apa yang kamu lakukan. Tetapi alangkah baiknya jika kalian pernah nonton ajang pencarian bakat menyanyi atau apa? Gitu pernah nonton di televisi? Pernah. Ada komentator di situ? Ketika seseorang menampilkan sebuah talenta atau bakatnya, komentator memperhatikan dengan seksama. Diperhatikan apa yang kurang dicatat. Lalu setelah selesai menyanyi atau menampilkan bakatnya, komentator memberikan pendapatnya. Sebenarnya penampilanmu itu sudah bagus. Tetapi, ya kan, harus ada tetapi. Maaf sebelumnya ya, saya ingin memberikan masukan. Seharusnya kalian begini, A, B, C, D. Nah, itu namanya memberikan tanggapan, menanggapi. Apa yang bisa ditanggapi dalam bahasa Indonesia itu? Bisa pendapat dalam teks, bisa. Menanggapi tentang penulisan karya sastra dalam bahasa Indonesia, bisa. Kalau misalkan ada temannya membuat sebuah karya sastra yaitu puisi, bisa disodorkan ke teman yang lain, tolong dong koreksi puisi yang saya buat, kira-kira kurang apa ya. Nah,
Yang mengoreksi membaca dengan seksama, memahaminya dulu. Setelah itu baru puisimu sudah bagus sebenarnya. Namun alangkah baiknya jika tatanan diksinya ini kamu benahi, kamu ganti lagi. Seharusnya kamu menggunakan majas ini untuk mengganti kalimat ini gitu ya. Jadi diberikan masukan-masukan yang bagus yang bisa mendukung perilaku baiknya gitu ya. Itu untuk menggunakan majas. Yang selanjutnya ungkapan tanggapan yang menggunakan kata bilangan atau urutan. Alasan pertama gitu ya. Alasan pertama saya itu setuju dengan pendapatmu. Namun alangkah baiknya begini. Alasannya pertama gitu ya. Alasan kedua, alasan yang ketiga, dasar berikutnya sebagai penguat pendapat saya adalah itu ya. Itu menggunakan bentuk kata bilangan, untuk memberikan kalimat-kalimat tanggapan ya. Itu strukturnya teks tanggapan dibagi menjadi 3. Yang pertama evaluasi, yang kedua deskripsi teks, dan yang ketiga penegasan ulang. Nah, dari kalimat-kalimat tersebut ya, dari kalimat dalam teks strukturnya itu bisa kalian baca di teks ini yang berjudul Pesawat Kepresidenan. Bisa kalian baca di situ. Evaluasi itu isinya tentang apa, deskripsi teks isinya tentang apa, penegasan ulang isinya tentang apa. Silakan kalian baca. Setelah itu identifikasi. Evaluasi itu berisi tentang apa? Ya, sekali-kali kalian berpikir. Evaluasi di dalam struktur teks itu berisi tentang apa? Lalu di deskripsi teks itu berisi tentang apa, dan penegasan ulang berisi apa dalam struktur teks tanggapan kritis. Kalau di teks cerita pendek kan strukturnya ya ada orientasi berisi tentang apa? Pengenalan tokoh, waktu, latar tempat ya. Terus ada lagi masuk di pengenalan masalah, isinya tentang apa? Masalah mulai muncul. Lanjut, konflik mulai memuncak, itu isinya tentang apa? Apa ya, anti klimaks dan lain sebagainya. Nah, ini sama. Tidak saya sebutkan dulu, silahkan kalian baca, diidentifikasi, dicari isinya itu tentang apa atau evaluasi itu sebenarnya. Deskripsi teks itu tentang apa, penegasan ulang itu tentang apa gitu ya. Yang di rumah juga silahkan membaca. Pada halaman 64 silahkan dibaca, lalu jawabannya ditulis di kertas dan difoto kirimkan ke WA Bu Fia. Itu ya, untuk yang di sini silahkan dibaca sekarang dan diidentifikasikan sekarang ya. Itu untuk teks tanggapan kritis. Untuk selanjutnya kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.